Cikgu, Hah? saya ada pantun untuk cikgu. 2-3 ayam dikejar, kami tak sabar mau belajar. 2-3 singgit, 2-3 singgit. Kau ni nak jual ayam ke nak jual pantun? Marvelous! 2-3 kue raya. Semua ini untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo anak-anak semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pantun. Agar lebih mendalam pembelajaran kita tentang pantun, maka alangkah lebih baiknya kalau kita belajar terlebih dahulu tentang pengertian pantun dan asal-usulnya. Pengertian pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Sebelum mengenal apa saja jenis dari pantun, ada baiknya teman-teman memahami dengan baik dulu ciri-ciri dari jenis puisi lama yang satu ini. Dan kita juga akan mempelajari tentang asal-usul pantun. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa pantun merupakan salah satu jenis puisi lama. Nah, puisi ini atau kata pantun itu sendiri sudah banyak dikenal di dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Dalam bahasa Jawa, misalnya dikenal sebagai parikan. Dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan. Sedangkan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa. Pantun anak-anak itu memiliki ciri-ciri. Nah, penting sekali kita pahami terlebih dahulu tentang ciri-ciri pantun. Apa tujuannya? Supaya kalian itu lebih mudah membuat jenis puisi yang satu ini. Jenis puisi lama yang asal bermula dari kata patuntun ini pada dasarnya diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengar maupun pembacanya. Tidak hanya sekedar berisi nasihat dan imbauan, penyampainya pun memiliki ciri khas yang begitu kental. Seperti berikut ini. Pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Jika prosa mengenal ada paragraf untuk tiap rangkaian kalimat yang ada dalam satu gagasan utama, jenis puisi lebih akrab menyebutnya sebagai bait. Tiap bait biasanya berisi untaian kata yang berada dalam satu gagasan dan umumnya mempunyai ciri khas tersendiri bergantung jenis puisinya. Khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Contohnya seperti ini. Jadi, ini adalah bait pantun. Yang kedua, 2-12 suku kata di tiap baris. Mulanya, pantun cenderung tidak dituliskan. Karena itulah, tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isi. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8-12 suku kata. Contohnya seperti ini. Ya. Yang ketiga, ciri pantun yang ketiga adalah memiliki sampiran dan isi. Salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi begitu mudah diingat adalah jenis
puisi lama yang satu ini tidak hanya padat berisi, melainkan juga memiliki pengantar yang puitis hingga terdengar jenaka. Pengantar tersebut biasanya tidak berhubungan dengan isi, namun menjabarkan tentang peristiwa atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Pengantar pantun inilah yang kerap dikenal sebagai sampiran. Untuk masalah penempatannya di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di baris pertama dan kedua. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi baris ketiga sampai keempat. Contohnya seperti ini. Kita lanjut yang keempat. Berima abe-abe. Rima atau juga biasa disebut dengan sajak adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Biasanya jenis-jenis puisi lama kental akan rima, termasuk dengan pantun. Khusus untuk pantun, jenis puisi yang satu ini memiliki ciri khas yang begitu kuat, yakni rimanya adalah abe-abe. Bukan BAB ya, tapi ABAB. Yang dimaksud dengan rima ABAB adalah kesamaan bunyi antara baris pertama dengan ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi, kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Contohnya seperti ini. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan belajar jenis-jenis pantun. Setelah memahami ciri-ciri pantun, kini saatnya teman-teman juga mengenal jenis-jenis pantun yang biasa diujarkan ataupun dituliskan seseorang. Berikut ini adalah jenis-jenis pantun berdasarkan tema isinya. Yang pertama, pantun nasihat. Pada dasarnya pantun dibuat untuk memberi imbauan dan anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Karena itulah tema isi pantun yang paling banyak dijumpai berjenis pantun nasihat. Pantun yang satu ini memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Contohnya seperti ini. Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi, ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tidak ada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. 2. Pantun jenaka. Sesuai namanya, jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Tujuannya tak lain untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar atau yang membacanya. Tidak jarang pula, pantun jenaka digunakan untuk menyampaikan sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka. Contohnya seperti ini. Duduk manis di bibir pantai, lihat gadis aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Yang ketiga, pantun agama. Jenis pantun yang satu ini memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Tujuan serupa dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembaca. Akan tetapi, tema di pantun agama lebih spesifik atau lebih mengena, karena memegang nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Contohnya seperti ini. Kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Itulah contoh dari pantun agama. Oke, baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang pantun. Pak Seri harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Apabila kalian masih belum memahaminya, silakan kalian putar kembali videonya atau silakan kalian langsung bertanya kepada guru kalian masing-masing.
Cukup sekian dari Pak Sairi. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang masih kurang jelas. Ya kalau kurang jelas ya belajarlah, buka bukunya. Masalahnya guru terus. Kan kalian udah pada pinter dan bisa baca. Belajar dong. Baiklah, Pak Sairi akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.